Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Nurlaili Salsabila Rizki Ulia, Hilyatus Saadah, Imra'atul Nur Hidayah, dan Khairinia Rahmatun Nisa. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang globalisasi di sekitar kita. Nah, untuk kali ini kita menggunakan metode kooperatif script. Kemarin Ibu sudah menjelaskan ya apa itu dan bagaimana metode kooperatif script. Coba sekarang Imra'atul sama Khairinia maju ke depan. Yang pertama Khairinia sebagai yang menjelaskan dan Imra'atul yang mendengarkan, menyimak, dan mengoreksi. Nanti gantian ya. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang globalisasi. Jadi gini globalisasi adalah suatu fase perubahan yang dialami oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Ciri khasnya dari era globalisasi itu semakin kaburnya batas-batas geografis antar negara, pertukaran informasi, serta arus barang maupun jasa tidak lagi hanya dilakukan dalam cakupan negara, namun juga merambah lintas ke internasional. Terus juga ada di sekitar kita ada arus globalisasi itu dilihat dari aspek ekonomi, terus juga seperti produknya, ada internet, terus juga sekarang juga ada Shopee, Lazada, terus juga ada barang-barang internasional lainnya. Terus juga ada di era globalisasi, transaksi uang dan barang antar negara bergerak sangat cepat, lebih dari yang kita bayangkan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia. Terus juga ada aspek sosial budaya, di mana konsep globalisasi merujuk pada proses terintegrasinya gagasan, nilai norma, perilaku, serta cara hidup sosial bermasyarakat. Di Indonesia contohnya, kita bisa dianggap ketinggalan zaman jika kita belum menonton film luar negeri atau mendengarkan album seperti album Korea gitu ya. Nah, juga dalam fashion atau pakaian juga kita bisa, kalau enggak kadang kan ada jilbabnya, sekarang juga ada pasmina dan lain sebagainya. Terus dalam teknologi informasi dan komunikasi, terutama di dalam internet, apalagi kita gak bisa ya kita ketinggalan zaman. Terus juga ada dampak positif dan juga negatif Dampak positifnya, globalisasi memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan juga murah. Globalisasi memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan diseminasi pengetahuan secara cepat dan tepat. Jadi karena globalisasi kita dapat pengetahuannya banyak. Terus juga ada globalisasi yang memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lainnya. Terus juga globalisasi membawa nilai-nilai, misalnya isu-isu kemanusiaan seperti kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan lain sebagainya. Namun ada juga dampak negatifnya. Dampak negatif dari globalisasi itu memunculkan perilaku budaya masyarakat konsumtif. Contohnya, kemudian untuk mengakses media massa serta kehadiran media sosial mendorong seseorang untuk terus membeli barang-barang terkini sebagaimana tren yang berkembang. Terus juga globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini, bahasa Inggris yang dikenal sebagai bahasa internasional memiliki kemungkinan untuk mengikis bahkan menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Globalisasi juga memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, kebiasaan, dan adat istiadat masyarakat karena kita dituntut untuk mengikuti zaman. Globalisasi memperlebar kesenjangan sosial pada skala lokal.
nasional, dan global. Dalam hal ini, masyarakat pedesaan terpencil yang kesulitan dalam mengakses internet akan semakin tertinggal jika dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Begitupun dalam skala global, negara yang tidak memiliki kemampuan mengembangkan teknologi akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju lainnya dalam aspek pertumbuhan ekonomi. Globalisasi berpotensi menghasilkan kriminalitas skala lintas batas, contohnya perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penipuan, dan lain sebagainya. Jadi begitu, globalisasi itu ada di sekitar kita karena kita dituntut untuk mengikuti zaman. Terima kasih untuk Coirinia. Sekarang gantian oleh Mbak Imro'atul. Nah, sekarang Coirinia yang menyimak dari penjelasannya Mbak Imro'atul. Baik Bu Guru, karena pengertian dan contoh globalisasi sudah dijelaskan oleh Mbak Coirin, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai dampak positif dan negatif dari globalisasi. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Dampak positif yang kedua, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi. Yang kedelapan, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, berkembangnya turisme dan pariwisata, dan yang terakhir, meningkatkan pembangunan negara. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Yang kedua, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiaan sosial sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah hanya ditangani oleh segelintir orang. Yang ketiga, maraknya penyeludupan barang ke Indonesia. Perusahaan dalam negeri lebih tertarik bermitra dengan perusahaan dari luar. Akibatnya, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang. Terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri, menghambat pertumbuhan sektor industri, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri atau individualisme, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama, timbulnya sikap bergaya hidup yang mewah dan boros karena status seseorang di dalam masyarakat diukur berdasarkan kekayaannya. Yang terakhir, mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Untuk menyikapi dampak globalisasi, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Cara untuk menghadapi dampak globalisasi yaitu dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya melalui pendidikan yang optimal. Bangsa Indonesia dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat bersaing di kancah dunia internasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas nilai keamanan dan moralitas masyarakat. Sebagai kaum muslim, kita hendaknya menanamkan nilai sosial di kehidupan sehari-hari. Kita hendaknya menjalankan syariat Islam, mengetahui mana yang halal dan haram, sehingga kita dapat memilah-milah pengaruh dari luar. Yang ketiga, mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan keadilan antar bangsa.
Yang keempat, mendorong dan mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk mendesak negara maju agar memberikan dana perbaikan lingkungan hidup. Yang kelima, meningkatkan jiwa dan semangat. Yang keenam, melestarikan kebudayaan dan adat istiadat daerah. Walaupun zaman ini kita telah serba modern, kita harus tetap berpegang teguh kepada adat istiadat. Yang ketujuh, menjaga keaslian objek wisata dalam negeri. Sebenarnya, selain Bali, banyak lagi pulau-pulau di Indonesia yang memiliki tempat yang sangat indah untuk dikunjungi. Terima kasih buat Mbak Imro'atul dan Mbak Choirinia atas penjelasannya. Di sini ibu hanya mau menyimpulkan saja. Jadi, ya, globalisasi itu adalah suatu fase perubahan yang dialami masyarakat, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Baik itu nanti budayanya, baik itu nanti politik, bagaimana nanti ekonominya, seperti itu ya. Nah, ketika globalisasi ini pasti ada dampak baik dan buruknya. Nah, untuk negatif atau buruknya, biasanya nih, ayo siapa lebih cenderung suka budaya atau lagu-lagu barat daripada lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Nah, seperti itu tidak baiknya. Lalu dampak baiknya, kita tahu, oh budaya luar itu seperti ini, budayanya berbeda dengan kita, tetapi kita harus menghargai dan tetap saling belajar. Nah, bagaimana budayanya di luar dan bagaimana budaya di Indonesia, seperti itu. Nah, sampai di sini semoga ilmunya bermanfaat. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa tetap belajar. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.